Saudara-saudari, ibu bapak, para suster, frater, buder, dan rekan imam yang terkasih, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, episode ke-70. Kita akan diajak oleh Bapak Kardinal untuk mendalami surat pertama Rasul Petrus. Kita akan lihat bagaimana isi surat tersebut juga mengandung nasihat-nasihat moral yang istimewa. Selain pertobatan dan ajakan hidup mengikuti Yesus, tapi juga kepada kita diajak dengan nasihat-nasihat moral itu, diajak untuk bertekun memelihara iman dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita dengan hati terbuka mendengarkan nasihat-nasihat moral tersebut dan menjadikan pegangan bagi hidup kita. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah masuk ke dalam surat pertama Petrus. 1-2 hal sebelum kita lanjutkan, kiranya baik untuk kita ingat kembali. Yang pertama, mengenai pengarang. Di dalam teks sendiri, sangat jelas dikatakan bahwa pengarangnya adalah Petrus. Bab 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kemudian dikatakan pada bab 5 ayat 1, Petrus itu disebut sebagai penatua di antara penatua-penatua yang lain. Bab 5 ayat 1, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Di Petrus menjadi penatua. Ini kan sudah menimbulkan pertanyaan lah, Petrus itu kan rasul, sebutannya bukan penatua. Mengapa di situ dia menyebut dirinya penatua? Kemudian dikatakan pada bab 5 ayat 12, dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis. Jadi kalau kita mengerti secara apa adanya, bab 5 ayat 12 ini mengatakan bahwa Petrus menulis dengan bantuan Silvanus. Apalagi bab 5 ayat 13, masih disebut-sebut nama lain, yaitu Markus yang disebut anak. Tradisi mengatakan, menegaskan bahwa surat ini ditulis oleh Petrus, titik. Sudah. Tetapi seperti biasanya, para ahli tafsir itu tidak mudah begitu saja menerima pernyataan-pernyataan seperti itu. Maka ada yang mempertanyakan, apakah sungguh Petrus yang menulis surat ini? Itu sudah kita bicarakan. Yang kedua, tidak ada pembaharuan atau perkembangan pengajaran dasar iman yang dapat kita temukan di dalam surat ini. Berbeda dengan surat-surat Paulus yang menegaskan macam-macam pokok iman yang baru. Demikian juga surat kepada orang Ibrani menyajikan suatu ajaran kristologi yang baru. Yesus adalah imam besar. Surat pertama Petrus ini tidak memuat hal-hal baru di dalam ajaran. Yang ada di situ adalah anjuran-anjuran moral. Pedoman perilaku berhadapan dengan realitas, dengan konteks baru yang dihadapi oleh jemaat yang menjadi tujuan dari surat ini. Secara umum, kita waktu itu masuk ke dalam bagian ini,
Secara umum bisa dikatakan begini, sesudah pendahuluan, surat ini berisi seri nasihat. Pendahuluannya ada di mana? Pendahuluannya ada pada bab 1 ayat 1 sampai 12. Bab 1 ayat 1 sampai 2 itu isinya adalah salam. Penulisnya siapa, penerimanya siapa, dikatakan dengan sangat ringkas. Kualifikasi dari penerima surat ini pada ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan selanjutnya. Jadi pasti ini adalah orang-orang Kristiani, dipilih oleh Allah Bapa kita sesuai dengan rencananya. Sesudah itu, ayat 3 dan selanjutnya sampai dengan ayat 12, isinya ada beberapa. Yang pertama adalah syukur dalam bentuk pujian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih ingat kita pernah menyinggung tanpa menjelaskan lebih lanjut macam-macam doa. Doa pujian, doksologi ini adalah kalau mau diberi tingkat-tingkatannya adalah doa yang paling tinggi. Mulai dengan doa permohonan, yang kedua doa syukur, alasannya syukur itu Allah melakukan sesuatu yang baik tentu saja bagi kita. Nah, yang terakhir adalah yang namanya doa pujian. Doa pujian ini tidak ada alasannya. Pokoknya saya memuji Tuhan karena dirinya sendiri, bukan karena perbuatan-perbuatan baik bagi kita. Nah, ini dalam surat Petrus ini yang dipakai adalah jenis yang ketiga, jenis pujian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian sesudah ada pujian, diungkapkan syukur. Syukur atas rencana Allah bagi jemaat. Beberapa kali dipakai kata kamu, akhir ayat 4, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu, ayat 6. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu, dan sebagainya. Siapa kamu itu? Kamu itulah yang diceritakan, ditulis pada ayat 7 sampai ayat 12. Yaitu kamu yang dipilih seperti yang dikatakan pada ayat pembukaan tadi. Misalnya ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, dan selanjutnya. Itu bagian pendahuluan. Nah, sesudah pendahuluan ada seri nasihat. Ada 4 seri nasihat. Yang sudah kita bicarakan adalah seri nasihat yang pertama. Dari bab 1 ayat 13 sampai bab 2 ayat 10. Nasihat ini diberikan kepada orang-orang Kristiani yang berasal dari lingkungan orang yang tidak percaya kepada Allah. Dibedakan dari orang Yahudi yang mengenal Allah. Dari mana itu disimpulkan? Bab 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, waktu kebodohan itu adalah istilah untuk menunjukkan orang-orang yang dulunya tidak mengenal Allah dan kemudian menjadi murid-murid Kristus. Ayat 18.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu adalah cara yang mereka tempuh sebelum mengenal Allah, sebelum mengenal Kristus. Apa isinya? Isinya yang pertama adalah ajakan. Bab 1 ayat 13 dan 14. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi nasihat yang paling penting adalah harapan yang dianugerahkan oleh Kristus. Harapan yang tidak dilandaskan pada perhitungan-perhitungan manusiawi, tetapi harapan yang dilandaskan pada janji Kristus, anugerah Kristus. Nah, sesudah ajakan, untuk ajakan yang paling pokok adalah menaruh pengharapan, letakkan pengharapanmu, lalu ada ajakan-ajakan yang konkret. Misalnya, bab 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Itu nasihatnya, kasih persaudaraan. Untuk hidup sebagai orang yang berpasrah dan sungguh-sungguh berusaha untuk bertumbuh di dalam pengharapan dan iman itu. Bab 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya kira jelas. Nah, ajakan, nasihat itu dasarnya apa? Dasarnya adalah bab 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dasar dari nasihat itu, dasar dari ajakan itu adalah Kristus sebagai batu yang hidup. Mereka telah dipilih, dasarnya adalah Kristus batu yang hidup itu. Selanjutnya, mereka ini diutus, mempunyai tugas. Bab 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, mempersembahkan persembahan rohani dan selanjutnya. Jadi dipilih, dinasehati supaya mendasarkan diri pada Kristus sang batu yang hidup. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka juga menjadi batu yang hidup. Selanjutnya bab 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan selanjutnya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini seri nasihat yang pertama. Nasihat yang ditujukan kepada orang-orang Kristiani yang berasal dari lingkungan tidak mengenal Allah. Saya selalu menggunakan istilah itu karena saya tidak mau menggunakan istilah kafir. Tapi sebetulnya itu maksudnya.
sejauh mungkin kata itu tidak dipakai. Nasihat yang kedua, kita sampai di sini dalam percakapan yang lalu. Bab 2 ayat 11 sampai bab 3 ayat 12. Nasihat ini isinya mengenai perilaku yang mesti dipegang di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dari mana itu disimpulkan? Bab 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu yang disebut bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Isinya nasihat apa? Macam-macam sekali. Misalnya, kewajiban orang Kristiani sesuai dengan kedudukan mereka. Misalnya, bab ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Kewajiban terhadap lembaga negara. Sekali lagi, kalau membaca dan menafsirkan teks-teks seperti ini, mesti kontekstual. Kita membaca ini dengan konteks zaman itu, bukan zaman sekarang. Kemudian, kewajiban hamba terhadap Tuhan. Ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kita boleh memberi tanda tanya besar kalau kita mau memahaminya pada zaman sekarang. Tapi pada zaman dulu itu dianggap hal yang sangat biasa. Kewajiban sebagai suami dan istri, bab 3 ayat 1-7. Ini juga harus dimengerti secara kontekstual. Demikian juga kamu, saya baca ayat bab 3 ayat 1, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, dan selanjutnya. Mesti dipahami secara kontekstual, secara baru. Ajakan untuk membangun persaudaraan, bab 3 ayat 8, kasih dan damai. Dan akhirnya, saya baca ayat 8, kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan selanjutnya. Lalu diberi kutipan dari kitab suci, artinya argumentasinya ditutup. Selesai kalau sudah ada kutipan dari kitab suci. Nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga ini ditujukan kepada orang-orang Kristiani supaya tetap setia di tengah-tengah dunia yang memusuhi. Intinya sederhana, di tengah-tengah dunia yang jahat, apa yang dinasihatkan? Bab 3 ayat 13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi ajakannya adalah mari kita rajin berbuat baik. Dunia yang memusuhi, ya biarkan saja memusuhi. Karena apa? Kita tetap rajin berbuat baik terhadap dunia yang memusuhi. Karena apa? Dasarnya apa?
bab 3 ayat 18, ayat itu mulai dengan kata sebab. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Dan selanjutnya, supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, akibat praktis dari meneladan Kristus, dari Yesus sebagai teladan kita di dalam dunia yang memusuhi ini apa? Bab 4 ayat 3. Ini akibatnya adalah putus terhadap masa lampau yang disebut sebagai waktu dosa berkuasa. Ayat 3 bab 4. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi itu masa lampau. Sudah banyak waktu. Ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Bisa dibayangkan ya, dulu mereka adalah kawan di dalam perbuatan jahat. Sekarang mereka tidak lagi menjadi kawan. Lah orang-orang yang tetap di dalam kejahatan itu memfitnah orang-orang yang tidak mau lagi ikut di dalam kejahatan. Nasihat lain pada ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, nah ini kembali lagi perintah kasih, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu seri nasihat yang ketiga. Seri nasihat yang terakhir, bab 4, ayat 12 sampai dengan 19. Nasihat ini diberikan berkaitan dengan keadaan ketika orang-orang Kristiani mengalami penganiayaan. Dari mana penganiayaan itu disimpulkan? Ayat 12, maaf. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini ayat 12, di balik ayat 12 itu tersembunyi suasana penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristiani. Nah, berhadapan dengan itu harus bersikap bagaimana? Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sangat dekat dengan ajaran Rasul Paulus. Menderita pada dirinya tidak ada artinya. Tetapi ketika kita menderita sebagai bagian dari penderitaan Kristus, bahkan Paulus mengatakan untuk melengkapi yang kurang di dalam penderitaan Kristus, penderitaan itu ada maknanya. Mungkin tidak ada gunanya, tetapi sangat bermakna. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista dan sebagainya. Kalau diperlakukan tidak baik dengan alasan-alasan yang mulia itu, syukur. Lalu dinasihati yang sebaliknya, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat,
atau pengacau. Kalau menderita jangan karena itu tidak mulia. Akhirnya ada nasihat-nasihat khusus, bab 5 ayat 1 sampai 11. Yang dinasihati adalah para pemimpin, ayat 1 sampai 2. Gembalakanlah, saya baca ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bagus sekali nasihatnya. Ini biasanya nasihat yang bagus itu sulit dilaksanakan. Kemudian ada nasihat lain lagi, ayat 5. Demikian juga kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, ini juga di belakang ini ada cara pandang tertentu. Tidak begitu saja bisa diterapkan dalam keadaan apapun. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Orang muda sekarang pasti akan mengatakan, ya nanti dulu, pikir-pikir. Soal khawatir, soal berjaga-jaga, semuanya ada di situ. Kemudian ditutup dengan salam ayat 12, bab 5 sampai dengan ayat 14 yang sudah kita baca. Dengan demikian kita selesai dengan membaca surat pertama Petrus. Mungkin baik kalau semuanya itu, isi nasihat-nasihatnya kita rangkum di dalam satu dua pokok mengenai hidup Kristiani. Surat ini tidak meletakkan dasar iman yang baru. Karena apa? Karena yang dikirimi surat ini sudah mewarisi harta iman. Bab 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan pengantaraan mereka yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Di mereka sudah menerima berita Injil. Oleh karena itu, penulis tidak meletakkan dasar iman yang baru, melainkan nasihat. Nah, dasar iman itu yang mana? Dasar untuk nasihat-nasihat itu yang mana? Kembali lagi kita ulang ayat-ayat yang sudah kita baca, bab 1 ayat 2 sampai 3. Misalnya, atau kita baca saja bab 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Dengan demikian mereka adalah orang-orang yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi mereka adalah bangsa yang sudah dipilih dan bahkan ditebus oleh darah Kristus. Bab 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus dan selanjutnya. Sederhana, menegaskan kembali ajaran yang lama. Mereka menjadi bangsa yang terpilih, ditebus oleh darah Kristus. Nah, di dalam kesulitan, orang-orang yang dipilih dan ditebus oleh darah Kristus itu dinasehati pada dasarnya adalah untuk hidup berdasarkan Kristus, yang adalah batu yang hidup. Dan itu berarti meneladan. Saya baca bab 2 ayat 21.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Nah ini sekarang, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi jelas ya, dasar dari nasihat itu adalah Kristus yang telah menebus dengan darahnya. Nasihatnya adalah untuk meneladan Kristus. Itu satu. Yang kedua, di dalam surat ini beberapa kali ditegaskan yang namanya harapan. Saya kira ini bagus untuk kita dalami lagi, karena memang menjadi sangat penting di dalam keadaan apapun dalam perjalanan iman kita sepanjang hidup kita. Mengenai harapan, sekurang-kurangnya pada bab 1 itu sudah ada 3 ayat yang menegaskan pengharapan. Bab 1 ayat 3. Terpujilah Allah, dan selanjutnya, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah ini sekarang, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan atas apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itu harapan. Ayat 13, bab 1. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pengharapan lagi. Ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Atas dasar 3 ayat ini, kita dapat mencoba mencari pengertian yang lebih dalam mengenai pengharapan itu. Yang pertama, harapan itu asal-usulnya dari mana? Bukan dari perhitungan-perhitungan manusia. Harapan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah berkat kebangkitan Kristus. Kristus telah bangkit, Ia mulia, jadi kita berharap untuk ikut serta di dalam kemuliaan Kristus. Itu asal-usulnya. Objeknya apa? Harapan itu apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah bukan hal-hal yang hanya berasal dari dunia ini, tetapi lebih-lebih adalah pada kerajaan yang akan datang. Apa itu? Ketika penebusan Kristus sampai kepada kesempurnaannya. Itulah yang kita rayakan setiap kali di dalam liturgi, kalender liturgi gereja. Mulai dengan Advent. Advent itu kan menghidupkan harapan terus sampai akhirnya penutupnya adalah Yesus Kristus, Raja semesta alam. Itulah kepenuhan harapan. Ketika semua menjadi semua, Allah menjadi semua di dalam segala-galanya, karya keselamatan selesai, kepenuhan waktu datang. Langit baru, bumi baru, menurut kitab Wahyu.
konsekuensinya apa kalau kita mengharapkan datangnya kerajaan Allah, selesainya karya penyelamatan, konsekuensinya apa? Harapan itu, ini penting sekali, menjadi sumber dan daya hidup yang aktif. Jadi ketika orang berharap, tidak seperti orang Tesalonika, Kristus akan cepat datang, maka tidak ada gunanya kita bekerja lagi, bukan seperti itu. Kepenuhan karya keselamatan mengandaikan orang-orang beriman hidup berdasarkan pengharapan, artinya hidup baru secara aktif. Mungkin dapat kita lihat ya beberapa di sini. Misalnya bab 1 ayat 13 sampai 15 sudah tadi kita baca, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Bab 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Di tengah-tengah berbagai macam pencobaan, tetap menghidupkan pengharapan. Bab 3 ayat 15 sampai 16. Dan yang paling jelas, tadi sudah kita baca, yaitu bab 2 ayat 9. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dengan demikian, harapan itu mesti muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari yang mana? Dibagi juga secara internal. Di dalam gereja. Di dalam gereja sendiri nasihatnya adalah supaya mereka membangun hidup persaudaraan. Bab 5 ayat 1 sampai 4. Para penatua mesti menjalankan tugasnya untuk kebaikan jemaat, tetapi juga di dalam kehidupan sosial. Hanya surat Petrus yang pertama ini tidak berbicara banyak mengenai keterlibatan sosial, politik, dan sebagainya. Intinya adalah membangun hidup rajin berbuat baik di dalam gereja sebagai murid Kristus, supaya dengan menjadi komunitas yang rajin berbuat baik itu terjadi transformasi sosial. Sebentar, bab 3 ayat 13 sampai 17 yang tadi sudah kita baca. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi intinya adalah kita diajak untuk menjadi umat yang rajin berbuat baik, internal gereja, dan harapannya ketika ada komunitas yang rajin berbuat baik itu terjadi transformasi sosial yang akibatnya akan besar bagi kehidupan bersama. Dengan demikian kita selesai dengan surat pertama Petrus. Kita terus dengan surat kedua yang sama, surat kedua Petrus. Pendahuluan seperti biasanya. Siapa yang menulis surat ini? Ya disebut saja di situ bab 1 ayat 1.
dari Simon Petrus. Jelas. Meskipun nanti para penafsir mempertanyakan apakah Petrus sungguh-sungguh atau pendapat lain. Masih ada teks lain, yaitu bab 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi ini surat kedua merujuk surat yang pertama. Siapa Petrus yang disebut di dalam surat ini? Bab 1 ayat 6. Bab 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa dan selanjutnya. Dan yang disebut di sini adalah peristiwa transfigurasi. Jadi penulis surat ini menyatakan diri sebagai Petrus, Simon. Ini surat yang kedua. Ia adalah saksi dari peristiwa transfigurasi, saksi mata bukan saksi main-main. Dan ayat 14, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi orang yang sudah sadar bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Pertanyaannya sama, pertanyaannya para penafsir. Kok kalau ini ditulis oleh Petrus, kapan ditulisnya, untuk apa ditulisnya? Nanti persoalannya muncul ketika surat kedua Petrus ini dibandingkan dengan surat Yudas. Bukan Yudas Iskariot tentu. Banyak sekali persamaannya. Nah, kalau begitu, siapa yang menulis surat Yudas, siapa yang menulis surat Petrus yang kedua ini? Nah, biarlah para ahli berdiskusi. Kalau kita ambil yang sebagaimana dinyatakan oleh gereja, sudahlah ini surat ditulis oleh Simon Petrus. Dengan segala macam kemungkinan teorinya yang kritis. Itu yang pertama. Yang kedua, surat ini meskipun bentuknya surat, ada salam pembuka, ada salam penutup, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya, bentuknya sungguh surat. Seperti surat-surat Paulus. Tetapi kalau melihat isinya, lebih dekat dengan yang disebut testamen, wasiat. Jadi seorang yang merasa dirinya sudah akan sampai kepada akhir hidupnya, sebagaimana dikatakan pada bab 1 ayat 14, aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku, artinya meninggal, lalu ingin mewariskan nasihat-nasihat, pesan-pesan yang harus dipegang oleh orang-orang yang membaca dan mengerti mengenai wasiat ini. Jadi di dalam kitab suci, kita ingat waktu kita bicara tentang Dei Verbum, ada jenis sastra yang namanya pidato perpisahan, wasiat. Yesus mengucapkan pidato perpisahan di dalam Injil Yohanes,
dan di dalam Injil Lukas. Pada waktu perjamuan malam terakhir, Yesus berbicara panjang sekali di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Lukas, sebelum Yesus ke Taman Getsemani, sesudah perjamuan malam, menyampaikan pesan-pesan pokok kepada murid-muridnya. Jadi, jenis sastra wasiat ini adalah kendaraan literer, kendaraan sastra untuk menyampaikan dan mengembangkan ajaran-ajaran yang mesti dipelihara oleh jemaat. Nanti akan kita baca secara garis besar. Apa pentingnya surat ini? Surat ini juga tidak memberikan pengembangan ajaran iman yang baru, tetapi menjadi penting karena apa? Penting di dalam khususnya pernyataan, penegasan bahwa tulisan-tulisan para nabi, artinya tulisan-tulisan perjanjian lama, dan tulisan-tulisan Rasul Paulus itu ditulis dengan inspirasi Roh Kudus, dengan hikmat Roh Kudus. Ini yang nanti akan dikembangkan di dalam konstitusi tentang wahyu ilahi. Kita ingat waktu kita bicara tentang Dei Verbum, ada pembicaraan mengenai satu inspirasi penulisan kitab suci, dan yang kedua adalah kanon kitab suci, daftar kitab suci yang berkembang di dalam sejarah. Paulus tidak merencanakan menulis kitab suci, tidak. Tetapi kemudian di dalam sejarah perkembangan, di dalam surat ini sudah ditegaskan, nanti akan kita lihat, bahwa Paulus itu menulis berdasarkan hikmat, artinya dengan inspirasi Roh Kudus. Dan dari situ berkembanglah yang dulu kita bicarakan sebagai proses kanonisasi. Jadi hal-hal yang baru yang di dalam teks ini berkaitan dengan penafsiran dan kanonisasi kitab suci. Mana itu? Kita lihat beberapa teks. Bab 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nabi ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ini sekarang yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Di kitab suci pasti yang dimaksudkan adalah perjanjian lama. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini dari kalimat ini akan berkembang ajaran gereja mengenai inspirasi penulisan kitab suci. Bab 3 ayat 2. Saya baca mulai dari bagian tengah ayat 1. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Sekarang, supaya kamu mengingat
akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Jadi, nabi-nabi kudus yang sudah diakui sebagai kitab suci, lalu dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi nubuat itu sudah jelas, kitab suci tadi dikatakan juga pada bab 1 ayat 19. Nah sekarang disebut sejajar dengan nubuat itu, ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ajaran para rasul sudah disejajarkan, disetarakan dengan nubuat nabi-nabi dari Perjanjian Lama. Bab 1 ayat 20 sampai 21 tadi sudah kita baca, sangat eksplisit dikatakan mengenai dorongan Roh Kudus. Selanjutnya, bab 3 ayat 15 sampai 16. Untuk pertama kali di dalam teks-teks kitab suci Perjanjian Baru disebut mengenai kumpulan surat-surat Paulus. Untuk pertama kali, bab 3 ayat 15 sampai 16. Saya baca ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sekarang, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat. Ini inspirasi. Jadi Paulus sudah diakui pada zaman surat ini ditulis. Surat-suratnya itu ditulis menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Lalu ayat 16, hal itu dibuatnya di dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dimaksudnya begini, kalau Paulus itu menulis surat yang berbicara mengenai keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus, itu dia tidak bicara karena pikirannya sendiri. Karena dia tahu Perjanjian Lama, karena dia cerdas, enggak, bukan karena itu. Kalau Paulus menulis tentang keselamatan, tentang kebenaran, tentang kasih karunia, tentang rahmat, itu semua ditulis menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Lalu ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Jadi maksudnya begini, pada waktu surat kedua Petrus ini ditulis, sudah ada kumpulan surat-surat Paulus. Artinya apa? Surat yang ditulis untuk orang Korintus itu sudah tersebar kemana-mana. Tidak hanya disimpan untuk orang-orang Korintus. Penulis surat ini tahu surat-surat itu. Surat yang ditulis untuk orang Tesalonika tidak hanya dibaca oleh orang-orang Tesalonika, tetapi sudah tersebar menjadi kumpulan surat-surat Paulus. Lalu dikatakan di dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Lihat, surat Paulus sudah disejajarkan dengan tulisan-tulisan yang lain. Tulisan-tulisan yang lain itu yang mana?
Ya, yang tadi disebut pada bab 1 ayat 19. Ini adalah suatu titik yang sangat penting di dalam proses kanonisasi kitab suci. Rupa-rupanya kita bisa menjelaskan begini. Kalau orang-orang Kristiani awal beribadah, yang dibacakan apa? Yang dibacakan adalah kitab Taurat, kitab nabi-nabi. Teks yang dibacakan adalah Perjanjian Lama yang sudah diterima sebagai kitab suci. Di dalam perjalanan waktu, surat-surat Paulus yang sudah mulai tersebar kemana-mana itu, karena pengajarannya, ajaran iman, karena nasihat-nasihatnya dibacakan bersama-sama dengan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama itu. Itu persis seperti yang sekarang terjadi di dalam ibadat kita. Bacaan pertama Perjanjian Lama, kemudian dibacakan tanda petik surat-surat Paulus. Kira-kira seperti itu. Semula yang dibacakan hanya Perjanjian Lama, ketika jemaat semakin mengenal surat-surat Paulus, dibacakan juga surat-surat Paulus di dalam ibadat. Sehingga proses penyetaraan, kalau boleh menggunakan istilah itu, tulisan-tulisan Paulus sudah dianggap setara dengan kitab suci Perjanjian Lama. Karena apa setara? Yaitu jawabannya karena surat-surat Paulus ditulis berdasarkan hikmat, ajaran gereja mengenai inspirasi Roh Kudus. Itu mengenai pentingnya surat kedua Rasul Petrus. Yang lain yang juga jelas di dalam surat kedua Petrus mengenai penundaan yang namanya akhir zaman. Jadi rupanya ada masalah aktual juga di lingkungan jemaat yang dituju oleh surat ini. Masalah aktual itu kita baca di mana? Bab 3 ayat 4. Di orang mulai ragu-ragu terhadap janji bahwa Tuhan akan datang. Keraguan-raguan itu diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi kapan Tuhan datang? Surat ini mencoba untuk menjawab pertanyaan itu. Jawabannya yang kepastian kedatangan itu dinyatakan pada bab 3 ayat 14 sampai 15. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Lalu, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kira-kira maksudnya begini. Kalau Tuhan tidak
cepat datang seperti yang kalian harapkan, alasannya adalah karena ia sabar. Dalam arti yang mana? Sabar supaya waktu yang masih tersedia ini kalian gunakan untuk bertobat. Kedatangannya sendiri pasti tidak akan diingkari. Bab 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia dan selanjutnya. Ini gambaran perjanjian lama mengenai akhir zaman. Akhir zaman itu, kepenuhan waktu itu pasti akan datang. Tetapi belum juga datang karena Allah sabar. Kuncinya ada pada bab 3 ayat 15. Sabar, penuh kasih, dan waktu yang tersedia masih tersisa ini adalah waktu untuk pertobatan. Sekarang susunannya, gagasan-gagasan seperti itu disusun di dalam surat kedua Petrus itu dengan cara yang bagaimana? Pembukaan bab 1 ayat 1-2, saya kira jelas itu ya, salam pembuka seperti biasa di dalam surat, sebut pengirimnya, sebut alamatnya, sebut salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah dan selanjutnya. Sekarang bab 1 ayat 3-11. Pada bagian ini pengarang sudah mengingatkan para pendengarnya mengenai hidup Kristiani. Seperti apa? Ayat 3, bab 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi, penerima surat ini diingatkan bahwa mereka itu dipanggil menuju hidup yang saleh lewat pengenalan akan Dia. Saleh. Nah, saleh itu artinya apa? Saleh itu artinya ada pada ayat 5 sampai dengan ayat 7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Itu namanya hidup yang saleh. Bentuknya adalah kasih kepada semua saudara dan kasih kepada semua orang. Masih ditambah ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Nah sekarang, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kesalehan itu merupakan proses ditambah. Nah, ketika sampai kepada kepenuhannya, orang semakin bab 1 ayat 4 mengambil bagian di dalam di dalam kodrat ilahi. Itulah tujuan hidup saleh. Itulah tujuan hidup kudus.
ambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kita berhenti dulu, kita teruskan percakapan yang akan datang. Yang lain-lain akan kita selesaikan lebih cepat daripada yang kemarin-kemarin. Terima kasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik pembahasan dari episode ini. Semakin jelas bagi kita bahwa surat Rasul Petrus ini memang sungguh ditulis oleh Rasul Petrus. Pada waktu akhir hidupnya, Rasul Petrus meninggalkan wasiat-wasiat, wejangan-wejangan rohani bagi jemaat dan juga bagi kita saat ini. Semoga hidup kita dalam naungan Tuhan dan kita diberi rahmat untuk bertekun memelihara iman dan kasih karunia yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Sampai berjumpa minggu depan, kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera bagi kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.